السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي طهر بتأديبه من أهل تقريبه نفوسا، وسقى أرباب مصادفاته من قلوب مناجاته كؤوسا، ودفع كيد الشيطان عن قلوب أهل الإيمان فأصبح عنها محبوسا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد أفضل الخلائق خلقا وخلقا، وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل. اللهم آمين. Ma'asyiral muslimin dan muslimah, hadirin dan hadirat sidang jamaah yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan, dirahmati, diberkahi, dilindungi oleh Allah Jalla Jalaluh. Alhamdulillah, pujian dan pujaan kita tidak boleh berhenti dengan segala kondisi dan keadaan, sebab kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan tahmid dalam semua keadaan, dalam suka maupun duka, dalam keadaan kita ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ketetapan yang baik, maupun kita ridha dalam ketetapan yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Memuji Allah Subhanahu wa taala itu adalah sifat dan karakternya orang-orang yang beriman. Maka itu kita saling mengingatkan untuk selalu mengoptimalkan kalimat tahmid sebagai tanda syukur kita terhadap semua yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sadari atau tidak kita sadari, nikmat-nikmat inilah yang kita gunakan untuk segala hal, baik dalam rangka menjalani kehidupan individu, kehidupan keluarga, kehidupan berbangsa, bermasyarakat, juga kita gunakan untuk mengoptimalkan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan menghadiri pengajian, mengisi waktu agar kita bisa pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan pertanggungjawaban yang baik. Maka kita saling mendoakan kebaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat nama-nama kita yang hadir dalam majelis ilmu ini, dalam pengajian ini, menjadi orang-orang yang mendapatkan seluruh keutamaan yang dijanjikan dan dijaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menghadiri majelis ilmu, berupa sakinah, ketenangan, rahmat, keberkahan, bahkan sampai pengampunan dosa
dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang menghidupkan, meramaikan pengajian dan majlis-majlis ilmu. Allahumma amin. Kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita berada di penghujung bulan Dzulhijjah dan sebentar lagi kita akan berganti tahun pada tahun baru Hijriyah. Maka itu Jumat tadi kita mencoba untuk mentadaburi hal-hal yang sesungguhnya bisa memotivasi keimanan kita terkait dengan kata hijrah yang menjadi salah satu tingkatan keimanan sebagaimana yang tadi dalam khutbah kita jelaskan bersama. Meskipun sesungguhnya tadabbur dan perenungan tentang hijrah ini seharusnya menjadi perenungan harian kita, mengingat bahwa kehidupan kita ini terus berjalan. Sedangkan tanggung jawab kita sebagai seorang mukmin untuk selalu memperbaiki diri, selalu berbenah diri, selalu melakukan peningkatan-peningkatan, ini adalah tanggung jawab rutin. Tadi dalam khutbah Jumat kita merenungkan 2 poin, yang mana ini lahir dari unsur terpenting yang ada di dalam kalimat hijrah. Kita jelaskan tadi dalam khutbah Jumat bahwa yang pertama adalah kesadaran bahwa deklarasi keimanan kita ini sekaligus pembuktian bahwa kita ini punya musuh yang tidak senang dengan keimanan kita. Hal ini penting untuk tidak membuat kita kemudian terlena dengan keimanan lalu menganggap kita baik-baik saja. Dan biasanya orang yang menganggap dirinya tidak punya lawan yang bisa saja menjatuhkan, terkadang tidak termotivasi untuk mempertahankan dan melakukan peningkatan. Yang kedua yang tadi kita tadabburi bersama adalah bahwa hijrah ini memiliki arti perubahan dan peningkatan ke arah yang baik. Dan ini salah satu makna penting yang diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi, atau kita kenal dalam sejarah, melekatkan kata muhajirin pada sahabat-sahabat Nabi yang berhijrah dari Makkah ke Madinah, maka dalam hadis yang tadi kita bacakan pada khutbah Jumat ini sesungguhnya juga kalimat muhajir itu juga bisa melekat pada siapa saja orang beriman yang punya keinginan untuk melakukan perubahan-perubahan positif dan peningkatan-peningkatan keimanan. Upaya dia untuk meninggalkan dosa itu juga adalah upaya hijrah, muhajir. Upaya dia untuk meningkatkan kualitas ibadah itu juga merupakan upaya hijrah. Sehingga Nabi SAW mengatakan, "Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Orang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hal yang ketiga yang sesungguhnya
lebih penting dan terbangun dua hal tadi, bahwa hijrah sebagaimana yang ditauladankan oleh Nabi lalu diisyaratkan dalam tuntunan-tuntunan hadisnya, kemudian tersirat pesan penting bahwa semua upaya itu haruslah berlandaskan kemurnian hanya untuk Allah. Dan ini yang terpenting sesungguhnya. Semua perubahan, semua peningkatan, bahkan semua keyakinan yang kita coba susun dalam kehidupan keimanan kita, itu harus didasari oleh kemurnian dari semua kepentingan, kecuali satu-satunya mentauhidkan Allah dalam segala niatan-niatan yang kita lakukan itu, yang kita kenal dengan istilah ikhlas. Semua yang dicontohkan oleh Nabi, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dalam bentuk perbuatan atau apa yang diisyaratkan dalam bentuk perkataan, semuanya ini berdasar pada satu dasar yang paling utama, bahwa keimanan ini dan semua tindak tanduk yang dilakukan di atasnya tidak akan bernilai kalau tidak didasari dengan ketulusan hanya untuk mendapatkan ridha dan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setidaknya dalam kesempatan ini kita ingin menyampaikan dua hal penting kenapa keikhlasan ini mendasari semuanya. Pertama, karena tidak ada satupun ucapan, perbuatan, bahkan keyakinan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan itu harus didasari dengan keikhlasan. Hatta kebaikan, sampai ibadah sekalipun, peningkatan iman sekalipun, kalau tidak dilakukan dengan dasar keikhlasan, tidak ada nilainya di hadapan Allah. Sehingga kita bisa katakan bahwa keikhlasan ini akan menentukan sejauh mana penerimaan Allah terhadap apa yang kita persembahkan. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man 'amila 'amalal akhirah lid dunya falaysa lahu fil akhirati min nasib." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang melakukan amalan-amalan akhirat, tidak bicara tentang amalan dunia, amalan akhirat. Kalau ada orang yang melakukan amalan-amalan akhirat, apa sih amalan-amalan akhirat itu? Ibadah, ketaatan, kebaikan, akhlak, peningkatan hal-hal yang positif. Semua amalan-amalan akhirat itu nuansanya kebaikan. Tetapi kata Nabi apa? Tidak ada satupun orang yang melakukan amalan-amalan akhirat yang niatnya dunia, kecuali dia tidak dapat apa-apa di akhirat. Padahal amalan akhirat. Sehingga semangat hijrah yang mestinya menggelora dalam hati kita sebagai orang yang beriman, kesadaran bahwa kita punya musuh, kesadaran bahwa kita harus berubah, kesadaran bahwa kita harus meningkat ke arah yang lebih baik, kesadaran bahwa kita harus tinggalkan dosa. Tapi semua itu tidak ada nilainya kalau kita lakukan itu untuk kepentingan dunia. Ini yang disampaikan Nabi SAW tadi. Siapa yang lakukan amalan-amalan akhirat tapi dia lakukannya karena dunia, falaysa lahu nasibun fil akhirat. Tidak dapat apa-apa, tidak dapat bahagian apa-apa nanti di akhirat. Sekali lagi, meskipun itu kebaikan. Karena itu tidak semua kebaikan endingnya di mata Allah baik. Kita mesti kembalikan apa yang terbangun dari kebaikan itu. Apa motivasi kita melakukannya? Untuk apa kita melakukannya?
Karena sedikit saja kita mengikutkan keinginan kita untuk dunia dalam setiap amalan-amalan itu, maka amalan itu berpotensi ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingatkan kembali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu waktu ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wa dzikr?" Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah, orang yang berperang, berjihad, lihat jihad yang kata para ulama, jihad ini dzirwatus sanamil Islam, puncak tertinggi dari keislaman itu jihad. Di dalamnya ada sabar, di dalamnya ada syukur, di dalamnya ada mujahadah, di dalamnya ada pengorbanan, terangkum semua di dalamnya. Itu adalah jihad. Lalu sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu orang berjihad tapi dia di samping menginginkan pahala dari Allah, dia juga menginginkan pujian dari manusia. Dia tetap mendahulukan Allah. Dia tidak menomorduakan Allah. Yaltamisul ajra wa dzikr." Dia mendahulukan Allah, dia mau pahala dari Allah. Dia berharap kebaikan dan pahala dari Allah. Tetapi dia mengikutkan kepentingan dunia di dalamnya. Apa itu? Wa dzikr. Dia ingin dipuji, dia ingin disanjung, dia ingin dibanggakan oleh orang lain. Apa kata Nabi? La syai'a lahu. Dia tidak dapat apa-apa. Bayangkan orang berjihad tetap mendahulukan Allah, lalu terselip kepentingan di dalamnya untuk dunianya, lalu Nabi mengatakan tidak dapat apa-apa. Capek. 3 kali diulang oleh sahabat ini, 3 kali juga diulang oleh Nabi. La syai'a lahu. Lalu Nabi menutup sabdanya dengan mengatakan, "Innallaha la yaqbalu min 'amalin illa ma kana lahu khalisan wabtughiya bihi wajhullah." Beliau sallallahu alaihi wasallam menasihati sahabatnya, ingat, Allah tidak menerima amalan apapun itu kecuali amalan itu dilakukan ikhlas karena Allah dan mentauhidkan Allah dalam segala kepentingan itu. Tidak mengharapkan kecuali ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita katakan beratnya itu, memang berat. Dan sesungguhnya ikhlas itulah yang paling berat. Sampai syaitan sendiri mengakui, semua anak Adam, anak cucu Adam, saya bisa goda, saya bisa ganggu, saya bisa gelincirkan, saya bisa palingkan dalam jalan-jalan kebaikan. Gampang. Kecuali siapa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ini pengakuan syaitan, pengakuan iblis. Semua keturunan Adam itu gampang dialihkan, gampang dipalingkan, gampang digoda, gampang digelincirkan, gampang ditipu, kecuali orang-orang yang ikhlas. Kalau iblis saja mengaku itu susah, berarti memang untuk mencapai pada tingkat itu memang berat. Bayangkan ketika kita melakukan satu amalan sederhana, terselip saja keinginan kita untuk dipuji oleh orang, amalan itu rubuh di hadapan Allah. Sampai-sampai ada seorang ulama pernah menasihati temannya sama-sama alim dan qari'ul Quran, ahli Al-Quran. Dia mendengarkan temannya ini membaca Al-Quran, imam membaca Al-Quran dengan indah. Lalu dia katakan, "Wahai sahabatku, suaramu indah sekali. Mudah-mudahan Allah tidak menghancurkan kamu dengan suara yang indah ini." Apa maksudnya? Karena suara indah sangat rentan sekali untuk masuk keinginan untuk dipuji. Masya Allah, bagusnya caranya mengaji. Sedikit saja terselip, selesai. Maka sahabatnya yang dinasihati ini tiba-tiba menangis. Bukan menangis karena suaranya bagus, menangis karena apa? Ada kekhawatiran, sedikit saja hatinya tergelincir untuk terselip niatan-niatan karena dunia, maka semua ini menjadi sia-sia. Makanya kita lihat ulama-ulama terdahulu, salaf, dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, mereka berupaya meredam
dan menyembunyikan semua kebaikannya semaksimal yang bisa dia lakukan. Bahkan ada dalam sebuah riwayat, dalam sebuah athar dikatakan ada seorang tabi'in bahkan pura-pura tidur di malam hari agar istrinya menganggap dia sudah tidur. Ketika istrinya dianggap sudah tidur, dia bangun untuk qiyamul lail. Kenapa? Dia mau jaga hatinya. Meskipun kita bisa bilang, bangun sama-sama lebih bagus. Ya. Lebih bagus lagi kalau ada yang lihat, bisa jadi dakwah. Itu bagi orang yang bisa menjaga hatinya. Tapi tadi ini mengatakan ingin menjaga hatinya. Jangan sampai istrinya memuji dia, subhanallah, masya Allah, suamiku ini rajin sekali qiyamul lail. Lalu kemudian hatinya terselip dan punya kebanggaan terhadap pujian itu, lalu pada akhirnya dia melakukan itu bukan lagi karena murni karena Allah, tapi karena ingin dipuji oleh istrinya. Makanya salah seorang cicitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, cucunya Ali bin Abi Thalib, ketika meninggal dunia, Ali Zainal Abidin, ketika meninggal dunia, didapati tubuhnya ketika dimandikan, bagian pundaknya itu kapalan, mengeras. Orang-orang bertanya-tanya, kenapa sampai seperti ini? Padahal tidak pernah kelihatan bahwa dia adalah pekerja berat. Tetapi bersamaan dengan kematiannya, berhenti setiap sedekah gaib setiap malam. Berhenti juga amalan itu. Bahwa dulu di tempatnya setiap malam ada saja yang membawakan orang itu gandum-gandum ke rumah-rumah orang-orang yang membutuhkan setiap malam. Ketika beliau meninggal dunia, maka amalan itu sudah terhenti. Maka orang-orang mengatakan, memastikan pasti ini adalah amalannya, cicitnya Nabi SAW, yang tidak pernah ketahuan sampai ketika jenazahnya dimandikan, dilihat di pundaknya itu ada ada kapalan karena mengangkat sesuatu dalam waktu yang lama. Bayangkan sampai seperti itu cara mereka, orang-orang yang ingin menjaga hatinya agar tidak terselip kepentingan-kepentingan dunia di dalamnya. Nah, semangat kita untuk hijrah, melakukan perubahan, melakukan hal-hal yang positif, melakukan peningkatan iman, pastikan, upayakan, atau paling tidak ikhtiarkan untuk melakukan itu murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kenapa ini menjadi penting? Sebab keikhlasan ini menjadi sumber energi, sumber kekuatan. Kita ingin belajar misalnya dari Sayyidah Hajar di dalam menjalankan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika baru sudah melahirkan, turun perintah untuk meninggalkan istri dan anaknya Ibrahim alaihissalam, meninggalkan Sayyidah Hajar dan anaknya Ismail yang baru saja lahir. Ibrahim diperintahkan untuk meninggalkan mereka berdua ini di gurun tandus, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Berat. Anak yang lama dinanti kehadirannya lalu ingin ditinggal begitu saja, tanpa bekal, tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Tetapi karena ini adalah ketetapan Allah, berpaling Ibrahim, berjalan menjauh dari istri dan anaknya. Istrinya mengejar di belakang. Kata istrinya, kamu tinggalkan kami di tempat yang seperti ini, wahai Ibrahim. Berulang kali ditanya, Ibrahim tidak pernah menoleh sedikit pun dari perjalanan beliau, tidak pernah menoleh ke istrinya. Sampai kemudian istrinya mengatakan, wahai Ibrahim, apakah ini karena Allah? Kamu tinggalkan kami di sini, apakah ini karena Allah? Baru Ibrahim menoleh dan mengatakan, iya, ini perintah Allah. Coba lihat, ketika seseorang melakukan sesuatu karena Allah,
maka energinya bertambah, kekuatannya bertambah, keyakinannya bertambah. Lalu dengan tegas beliau mengatakan, lanjutkan. Kalau begitu, kalau ini memang karena Allah, maka Allah pasti tidak akan sia-siakan saya. Ini menandakan bahwa keikhlasan itu sesungguhnya adalah sumber energi besar bagi kita. Kita seringkali lelah melakukan sesuatu karena yang kita lakukan ini mengejar penilaian orang. Ini melelahkan. Rutin sedekah tapi tidak ada yang puji sebagai dermawan, capek. Banyaknya yang kurasa kusumbangkan, kenapa tidak pernah ada sanjung-sanjung, Kak? Rutin salat berjamaah tetapi tidak pernah ada yang sanjung dari ahli masjid. Akhirnya apa? Endingnya capek. Karena yang terbangun dalam ucapan dan perbuatannya bukan menargetkan penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita penting sekali untuk kemudian merefleksikan semua tindakan-tindakan kita dan semua tanggung jawab kita sebagai siapapun kita. Tanya diri kita, kita ini melakukan itu sebenarnya karena siapa? Yang bertugas sebagai orang tua, sebagai suami, coba sesekali tanya, saya menjadi suami ini karena apa? Apakah karena sekedar untuk menikah, punya anak, bekerja, beraktivitas, menafkahi lalu selesai? Sehingga ketika semua terpenuhi kita anggap sudah selesai? Ataukah ada misi yang lebih besar dari itu, yang seharusnya dibawa dan dipikul oleh orang-orang yang beriman, bahwa menjadi kepala rumah tangga juga harus karena Allah, bukan hanya sholat karena Allah. Tanggung jawab misalnya sebagai istri pernah tidak bertanya kepada dirinya, saya taat kepada suami saya ini sebenarnya untuk apa? Apakah hanya karena kebiasaan saja atau budaya saja bahwa memang istri itu harus melayani suaminya, harus taat kepada suaminya? Sebab apa? Jangan sampai kita sudah capek melakukan segala hal tapi Allah kali nol semua itu karena kita melakukan peran-peran tadi itu karena sekedar kebiasaan, uruf, adat istiadat, atau sekedar rutinitas yang berlalu begitu saja. Maka tidak jarang kita lihat ada suami merasa bosan dalam rumah tangganya, ada istri merasa bosan dengan pasangannya, ada anak yang merasa bosan jadi anaknya bapaknya. Kenapa gampang lelah, gampang bosan, gampang capek? Maka yang paling utama adalah sumber energi mereka yang tidak ada. Sumber energi kita sebagai orang beriman apa? Menjadikan semua tindak tanduk kita, ucapan perbuatan kita karena Allah. Sebab orang yang menyandarkan segalanya kepada Allah tidak akan pernah bosan. Tidak akan pernah bosan. Karena setiap kali apa yang dia dapatkan dalam upayanya untuk mencari ridha Allah, dia selalu melihat dalam kacamata baik sangka. Karena tidak ada yang tidak pernah dilihat oleh Allah. Tidak ada yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Maka itu keikhlasan ini menjadi penentu kualitas kita di hadapan Allah. Apakah kita sebagai ibad atau sebagai abid? Kalau dalam bahasa Al-Quran, ibad dan abid ini beda, ya. Ibad itu konotasinya selalu kebaikan, selalu ketaatan kepada Allah, selalu arahnya kepada hal-hal yang positif. Ibad, hamba Allah, itu namanya ibad. Tapi kalau abid, dia adalah hamba dunia. Nah, keikhlasan ini mampu menentukan kita ini posisinya di mana, antara ibad atau abid, antara kita adalah hamba Allah yang sejati atau sesungguhnya kita ini
adalah merupakan hamba-hamba dunia dan kita tidak sadari. Makanya kalau kita ingin mengidentifikasi diri, posisi kita sudah berada di mana, paling tidak kita bisa lihat dalam 5 hal yang akan kita jelaskan secara singkat. Untuk menentukan apa yang kita lakukan saat ini, apakah sudah mengarahkan kita pada tugas kita sebagai hamba Allah, atau justru sikap-sikap ini menunjukkan bahwa kita ini adalah budak-budak dunia. Yang pertama, kita lihat bagaimana sikap kita di depan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sikap kita di hadapan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana penerimaan kita terhadap ajakan-ajakan untuk berislam secara kafah dalam kehidupan kita. Sikap hamba Allah dengan budak dunia akan berbeda pada hal ini. Ini kita bisa lihat di dalam surah An-Nur misalnya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang beriman, yang dia menghambakan dirinya murni kepada Allah, ikhlas kepada Allah semata, mentauhidkan Allah dalam segala hal, idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na, idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun wa iyakun lahumul haqq ya'tu ilaihi mudhin. Maaf, ini untuk sikap hamba budak dunia. Kalau untuk sikap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Ini sikapnya hamba Allah, dan ini bisa kita identifikasi diri di mana posisi kita. Kalau dia diajak untuk berislam dengan baik, diajak untuk berhukum kepada hukum Allah, maka sikap hamba Allah dan budak dunia ini berbeda. Sikapnya hamba-hamba Allah yang ikhlas, dia akan mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengarkan, kami taati. Tidak panjang tawar-tawarnya, tidak panjang berfikirnya, tidak panjang menunda-nundanya. Ketika Allah menginginkan sesuatu dalam kehidupan dia untuk dia jalankan dengan baik, dia katakan sami'na wa ata'na. Tapi ayat sebelumnya ini sesungguhnya menjadi sikap budak-budak dunia yang punya kepentingan yang mengikut pada kepentingannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa sikap mereka idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun. Ketika diajak, di antara mereka ada yang menolak. Menolaknya seperti apa? Sebahagian menolak kalau hukum itu berpihak kepada kepentingan dia katakan ini bagus diterapkan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa iyyakun lahumul haqq ya'tu ilaihi mudhinin. Kalau dia melihat kayaknya aturan agama yang ini cocok untuk saya ini, oh maka itu dilakukan dengan baik, bahkan disosialisasikan kalau sesuai dengan kepentingan dia. Tetapi ketika ada aturan-aturan agama yang tidak sejalan dengan kepentingannya, apa yang dia lakukan? Dia tinggalkan begitu saja. Artinya orang-orang yang punya kepentingan selain mengharap ridha Allah, dia akan memilah-milih yang mana yang cocok, mana tidak cocok. Dia akan memilih-milih yang mana nasihat yang cocok untuk dia, mana nasihat yang tidak cocok. Kalau ada nasihat ustadz, cocok saya yang ini. Kalau ada yang tidak cocok, tidak kusuka ini ustadz ini, tidak cocok dengan apa yang jadi kepentinganku. Dia punya kepentingan yang lain, sehingga dia mencoba memilah-milih.
Ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengidentifikasi diri. Lihat bagaimana sikap kita terhadap aturan agama, bagaimana sikap kita terhadap berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Antara ibad dan abid ini berbeda, antara hamba Allah dan budak dunia itu berbeda. Kemudian yang kedua, kita bisa mengidentifikasi diri melalui apa? Melalui bagaimana sikap kita terhadap ketetapan Allah. Ketetapan Allah antara nikmat atau musibah. Lihat bagaimana sikap kita tadi. Sebab apa? Banyak orang yang kalau dia dapatkan nikmat ketika dia sedang taat, maka ketaatannya menjadi khusyuk. Tapi ketika dia diuji, ketika dia sedang taat lalu diuji oleh Allah, goyang keteguhannya. Kita kasih contoh yang sederhana dan sangat sering terjadi di masyarakat kita. Ada orang yang mau buka usaha, lalu tidak punya modal. Dia bilang, tidak ada kayaknya jalan satu-satunya ini kecuali pinjaman online atau datang ke bank dengan transaksi ribawiyah. Ketika dinasihati itu riba, kalau begitu saya harus tinggalkan semua yang berkaitan dengan riba, saya harus tinggalkan. Akhirnya bangunlah usaha sendiri dengan modal terbatas. Ketika usahanya sukses, keimanannya semakin kuat. Ini menjanji Allah. Tapi tentu tidak semua orang yang ketika melakukan kebaikan tiba-tiba Allah kasih kebaikan sesuai dengan yang diharapkannya. Ada juga yang diuji. Maka ketika orang itu diuji di saat dia mencoba untuk menegakkan agama Allah dalam dirinya, lalu Allah kasih ketetapan yang lain yang berbeda dengan apa yang dia harapkan, maka keteguhannya menjadi goyah. Ku tinggalkan Tommy, ini modal bagus besar. Nah ternyata Allah tidak kasih keuntungan sesuai dengan yang saya harapkan. Akhirnya sebahagian dari mereka kembali ke jalan yang tidak benar. Ini yang dikatakan Allah, wa minan nas may ya'budullah ala arf. Bahwa ada memang orang, jenis-jenis orang yang ketika Allah kasih kebaikan dia tenang hatinya dalam melakukan ibadah, tapi begitu diuji goyang dia. Nah ini mesti kita lihat bagaimana sikap kita di dalam mengukur antara ujian dan nikmat ini. Karena sesungguhnya ujian dan nikmat itu sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa lari dari satu ujian menuju kenikmatan yang berbeda. Pasti ketika ada orang yang mencoba untuk berlari dari satu ujian yang sudah ditakarkan, maka Allah akan berikan takaran ujian yang sama kadarnya pada fase yang lain. Misalnya ada orang sudah berumah tangga bertahun-tahun, lalu dia bilang, saya kecewa lihat ini istriku ini tidak sesuai yang kuharapkan. Akhirnya dia tinggalkan, lalu dia menikah lagi dengan wanita yang lain. Kalau betul wanita yang pertama ini adalah ujian yang sudah ditakarkan, lalu dia beralih dengan ujian yang lain, pasti dia ketemu lagi dengan model perempuan yang memang Allah sudah takdirkan untuk diuji dari sisi itu. Ya kadang-kadang kita selalu membanding-bandingkan nikmat dan ujian antara kita dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang lain. Kadang ada yang diuji dari anaknya, lalu dia katakan, seandainya saya diuji dari istriku saja bukan dari anak, mungkin saya kuat. Padahal dia tidak tahu, ada juga orang yang diuji bukan dari anaknya, bukan dari istrinya, tapi dari pekerjaannya. Ada yang diuji dari pendidikannya, ada yang diuji dari tetangganya. Sehingga ketetapan Allah Subhanahu wa taala ini bagi orang-orang yang beriman mesti disikapi dengan sikap-sikap yang tepat. Dan itu yang menentukan antara kita sebagai hamba Allah atau kita sebagai budak dunia. Di saat kenikmatan dan ujian
ini menguatkan kita untuk mendekat kepada Allah, maka dari kacamata orang beriman semua itu adalah kenikmatan. Tapi di saat ada kenikmatan yang justru menjauhkan kita dari Allah, maka bisa dipastikan sesungguhnya itu bukan kenikmatan, tapi itu adalah musibah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, ya sudah masuk waktu Isya. Saya tadi sudah terlanjur bilang 5. Mudah-mudahan yang 3 berikutnya bisa direnungkan di kesempatan yang akan datang. Insya Allah kita berharap bahwa apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang beriman, salah satunya yang terpenting adalah hijrah. Baik hijrah secara maknawi yang disampaikan oleh Nabi SAW, meninggalkan semua yang dilarang, meninggalkan semua yang berbau dosa dan kemaksiatan, atau hijrah lafzi, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk memastikan bahwa agama ini bisa berjalan dengan baik dan nilai-nilai keimanan bisa diimplementasikan dengan baik. Ini mesti menjadi motivasi kita semua, orang-orang yang mengaku beriman. Yang terpenting dari semua itu adalah melakukan itu atas dasar keikhlasan murni untuk mendapatkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kami dan para jamaah sekalian. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilin wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu ma tasma'un walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.